Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anam. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, khususnya kelas C. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Ibu Masyurah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko menurut ISO 31000/2009. Jadi sebelum masuk apa saja yang ada dalam proses manajemen risiko, saya akan menerangkan sedikit tentang proses manajemen risiko. Jadi proses manajemen risiko merupakan sederhananya ya, bagaimana cara sebuah organisasi mengetahui risiko lalu mengambil keputusan yang tepat untuk meminimalkan kerugian tersebut dan memaksimalkan peluang yang ada. Nah, menurut ISO 31000/2009 yang saya baca, di sini ada 7 proses manajemen risiko. Yang pertama ada konsultasi dan komunikasi, terus yang kedua ada identifikasi risiko, terus yang ketiga ada analisis risiko, yang keempat ada evaluasi risiko, terus ada menyusun konteks, penanganan risiko, dan yang terakhir ada monitoring and review. Oke, yang pertama ada konsultasi dan juga komunikasi. Jadi biasanya proses ini melibatkan pihak-pihak yang terkait atau stakeholder dalam manajemen risiko. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk semua orang mengetahui risiko yang ada dalam organisasi tersebut. Misalnya contoh sebuah kedai kopi lah. Jadi pemilik kedai tersebut berdiskusi dengan karyawannya atau mungkin supplier supaya mereka sama-sama tahu risiko yang ada dalam kedai tersebut, seperti keterlambatan bahan baku lah atau mungkin keluhan dari pelanggan. Yang kedua yaitu menyusun konteks. Artinya apa? Dalam organisasi tersebut biasanya menentukan kondisi internal dan juga eksternal yang mempengaruhi risiko itu, serta menetapkan kriteria untuk menilai risiko tersebut. Misalnya pada contoh kasus yang tadi kedai kopi. Jadi kedai kopi itu melihat kondisi, misalnya kondisi internal dan eksternal. Jadi kondisi internalnya itu gimana? Misalnya kekurangan karyawan. Terus yang eksternal gimana? Misalnya banyak pesaing, harga bahan naik, dan lain-lain lah. Jadi menyusun konteks artinya melihat situasi sebelum menilai resiko. Terus selanjutnya ada yang ketiga ada mengidentifikasi risiko. Nah, biasanya tahap ini bertujuan untuk menemukan apa saja dan kemungkinan risiko yang bisa terjadi. Dan disinilah pertanyaan-pertanyaan akan dijawab, seperti pertanyaan risiko apa aja yang akan terjadi, kapan dan di mana akan terjadi, serta penyebab-penyebab risiko tersebut. Baik, setelah kita mengetahui atau mengidentifikasi risiko, seperti mengetahui risiko apa saja yang akan terjadi, selanjutnya kita akan menganalisis risiko. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita ini menganalisis risiko-risiko yang bakalan terjadi. Nah, risiko ini masuk ke risiko yang rendah, sedang, ataupun sangat berdampak, atau risiko yang sangat besar. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan risiko tersebut dan dampaknya apa saja. Oke, yang kelima ada mengevaluasi resiko. Maksudnya gimana? Nah, pada tahap ini biasanya dari semua analisis yang kita lakukan dan semua analisis yang kita dapatkan, nah kita itu bandingkan dengan kriteria yang kita tetapkan di awal. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk menemukan resiko mana yang harus kita prioritaskan atau harus kita tangani terlebih dahulu. Jadi kalau risiko tersebut misalnya tidak terlalu buru-buru untuk ditangani, jadi kita bisa alihkan ke risiko yang lain. Jadi seperti itu. Yang keenam ada menangani risiko. Nah,
dalam proses yang keenam ini, jadi menangani risiko atau penanganan risiko biasanya lebih berfokus pada tindakan. Tindakan yang bagaimana? Tindakan untuk menangani atau mengatasi risiko tersebut. Jadi strateginya itu bisa berupa menghindari risiko atau mengurangi risiko atau mengurangi dampak atau memindahkan risiko dan mengambil risiko tersebut. Nah, tujuannya itu jelas untuk meminimalkan kerugian dan juga mengoptimalkan atau meningkatkan peluang yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada monitoring and review atau memantau dan juga meninjau. Nah, biasanya tahap yang terakhir ini kita ini mengecek kembali apakah tindakan yang kita lakukan ini benar-benar berhasil atau tidak. Jika memang belum berhasil, nah kita analisis lagi, kita evaluasi lagi apa aja yang belum kita eh, apa aja masalah-masalah yang belum kita selesaikan. Jadi begitu. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, baik itu disengaja ataupun tidak, saya Nurul Anam pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.